seharusnya pimpinan-pimpinan KPK sudah juga menanyakan Pak Masinton kepada BPK, kenapa dengan temuan segitu banyak dan juga mencurigakan kalau Anda lihat, kenapa tetap mendapatkan wajar tanpa pengecualian? Apakah juga ditanyakan kepada BPK, kenapa dengan temuan sebanyak ini juga mendapatkan status wajar tanpa pengecualian? Iya, ini kan dia satu satker aja. Nah, BPK-nya mengapa memberikan opini wajar tanpa pengecualian jika temuannya sebanyak ini? Nah, opini dan tanpa pengecualian itu nanti ditanyakan ke BPK. Kami tidak menanyakan itu tadi. Jadi Bang Masinton, juga ada tambahan lagi. Ini ketika penyerapan hingga Desember 2016 itu sekitar 843,9 miliar rupiah atau sekitar 85,09% penyerapan KPK sendiri, tapi juga ada lebih dari sekitar hampir 500 miliar sudah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP dari penanganan perkara tindak pidana korupsi. Ini juga pada akhir tahun 2016. Sebenarnya dia sudah kontribut hampir 50% dari dana yang diserap oleh KPK sendiri. Itu yang tunggakan sebelumnya itu ada juga masalah dalam masalah sitaan apa segala macam yang harusnya dia tidak tertunggak. Ya, itu yang tertunggak kemarin baru kemudian disetorkan. Nah, jadi dari hasil audit BPK itu ya, di samping pengelolaan anggaran yang tidak tepat, kemudian juga ketidakpatuhan terhadap sumber daya manusia gitu ya, yang kelebihan masa usianya. Nah, apakah ini sah? Nah, ini kan juga sedang kita dalami. Ya, kalau orang yang memang di situ tidak lagi dianggap sah, apakah produk dari yang dikerjakan orang tersebut ya dalam konteks hukum tadi itu dianggap sah? Tentu itu punya implikasi. Nah, maka ya seharusnya adalah KPK dia nggak boleh bikin aturan sendiri di luar konteks yang diatur oleh baik itu peraturan pemerintah yang jauh di atasnya dan kemudian juga dalam konteks undang-undangan. Nah, ini kan ditabrak. Baik. Tampaknya pertemuan tadi tidak hanya mendapatkan data dari audit keuangan oleh KPK karena Anda katakan di awal Anda menemukan sebuah sinetron. Dikatakan sinetron karena mungkin terkesan rekayasa. Terkait dengan apa sinetron yang ditemukan oleh KPK? Tadi itu ya di samping kita bicara tentang konsultasi tentang temuan-temuan BPK tadi, juga diputarkan ya ada sinetron OTT, sinetron operasi tangkap tangan. Anda katakan sinetron karena seperti Breaking? Ya, saya melihat itu ya mirip sinetron. Kenapa? Ya, tapi memang saya di luar konteks kasusnya ini ya. Ya, itu di luar konteks kasusnya lah. Tapi apapun ya cara-cara penegakan hukum dengan melanggar hak asasi manusia, melakukan cara-cara yang rekayasa manipulatif ya, menurut saya itu itu tidak boleh. Ada OTT yang melanggar hak asasi manusia oleh KPK. Ya, nanti tentu ini akan kita uji ya, tapi tadi saya melihat itu mirip sinetron ya. Ini asumsi rekayasa atau memang benar Bang ada barang buktinya juga di situ? Visual. Itu berdasarkan visual. Nanti dalam angket ini ya episode sinetron itu akan kita tayangkan nanti. Tapi banyak tersangka dari KPK yang kemudian keluar di wawancara wartawan tidak ada tuh dalam rentang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan terakhir tidak ada yang mengaku bahwa mereka telah dilanggar hak asasi manusianya. Berarti ini terkait dengan apa? Ya, nanti kan kita akan ke Sukamiskin, kita akan mendengar laporan-laporan. Nah, cerita-cerita ini kan tidak pernah muncul ke permukaan. Itu apa nanti yang informasi yang ingin diperoleh oleh Pansus sendiri dari pertemuan di Sukamiskin? Ya, kita kan ingin penegakan hukum itu tidak melanggar hak asasi manusia, tidak melanggar hak-hak individu orang, ya. Tidak kemudian juga dibuat-buat. Ya. Tidak boleh ada rekayasa terhadap sebuah peristiwa hukum gitu. Ada laporan bahwa sebelumnya itu rekayasa selain tadi video yang ya kita kan mendengar banyak laporan itu di posko angket itu sekarang ada 19 laporan. Dari yang itu terpidana kita telah. Dari terpidana atau dari luar terpidana? Dan laporan dari masyarakat. Mengenai yang terpidana siapa aja yang akan ditemui oleh angket KPK? Ya, di Sukamiskin itu kan sangat banyak. Nah, tentu nanti dari beberapa yang mereka menyampaikan bahwa ada pelanggaran apa, kita mintakan supaya dibuatkan laporan dan itu nanti menjadi resmi ke panitia angket ya, dan kita juga tidak dituduh mengarang-arang. Dari KPK sendiri juga menyatakan Bang kalau misalnya sebenarnya seseorang sudah menjadi terpidana kasus korupsi, pengadilan juga sudah menyatakan bahwa seluruh dakwaan dan tuntutan KPK itu terbukti, artinya ya sudah dicatuhi vonis bersama ya sudah selesai. Itu apalagi yang ingin dicari kalau begitu dari para napi korupsi ini? Kita kan nggak mencari-cari. Ya
Kita nggak mencari-cari, kita udah lengkap semua bahan-bahannya, kita cuma mengkonfirmasi, check and recheck. Kalau dikatakan kita ini mencari-cari, enggak, bahannya udah lengkap. Kami tinggal check and recheck, ya. Ya buktinya ada beberapa kasus KPK kalah kok, gitu ya. Kalau kita ada lagi penetapan narapidana ini sudah melalui jalur pra-peradilan, apakah juga tetap akan ditelusuri karena pra-peradilan kan mengatur mengenai prosedur dari penahanan, penangkapan tersangka. Kami tidak masuk ke ranah perkaranya. Kami tidak masuk ke sana. Apakah yang perlu kami dalami itu adalah dalam aspek pelanggaran undang-undang. Ya, bagaimana penerapan hukumnya? Sudah sesuai prosedur hukum acara atau enggak? Ya, sudah sesuai ketentuan hukum beracara kita atau tidak? Nah, ketentuan-ketentuan inilah yang harus tetap dipertahankan oleh sebuah institusi penegakan hukum. Tidak boleh penegakan hukum itu melanggar hukum. Kita tunggu perkembangannya. Terima kasih banyak Pak Masinton Pasaribu, anggota Pansus Angket KPK. Ini merupakan pemeriksaan pertama setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus ancaman terhadap penyidik Kejaksaan Agung terkait kasus Mobile Aid. Sudah ada rekan kami Marcelana Gita di markas Barreskrim Polri untuk melaporkan informasi selengkapnya. Gita, apakah Haritanu memenuhi panggilan Barreskrim? Sampai siang hari ini, Haritanu Sudibyo belum hadir di Dirtipid Cyber Barreskrim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka. Pemeriksaan dijadwalkan sebenarnya berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun pada saat kami mengkonfirmasi kepada kuasa hukum Haritanu, kuasa hukum melalui pesan singkatnya menyebut jika hari ini Haritanu tidak akan hadir dalam pemeriksaan perdananya dikarenakan tengah ada urusan mendadak sehingga tidak dapat ditinggalkan. Untuk itu, kuasa hukum meminta agar pemeriksaan perdananya ini dapat ditunda. Meski begitu, pihak Dirtipid Cyber Barreskrim Mabes Polri belum menerima konfirmasi resmi sehingga penyidik masih akan menunggu kedatangan Haritanu Sudibyo hingga sore hari nanti. Zulfia. Ya, kita bisa Anda review kembali apa sebetulnya kasus yang menjerat Haritanu hingga dirinya ini ditetapkan sebagai tersangka. Haritanu Sudibyo terjerat kasus SMS bernada ancaman kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung Yulianto. Mabes Polri menyebut sudah memiliki alat-alat bukti yang kuat dan kasus ini tidak ada politisasi ataupun juga kriminalisasi sehingga dapat meningkatkan kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan dan juga menetapkan Haritanu Sudibyo sebagai tersangka. Bahkan hal ini juga diyakini dengan gelar perkara yang sudah dilakukan oleh tim penyidik Barreskrim Mabes Polri dan sudah mendapatkan alat bukti SMS dan juga keterangan dari saksi maupun ahli. SMS ancaman ini diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile Aid Telekom. Penyidik Yulianto ini merupakan jaksa yang menangani kasus Mobile Aid pada tahun 2015-2016. Kasus Mobile Aid ini menyeret nama Haritanu Sudibyo karena Haritanu merupakan komisaris dari perusahaan tersebut. Namun kasus ini terhenti pada akhir 2016 karena putusan pra-peradilan meminta Kejaksaan Agung untuk menghentikan kasus Mobile Aid. Namun di beberapa waktu lalu pun juga Haritanu membantah jika kasus SMS dengan bernada ancaman ini ada kaitannya dengan kasus Mobile Aid. Kasus ini sebenarnya bermula pada awal Januari 2016 yang lalu, di mana Kepala Subdirektorat Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung Yulianto mendapatkan 3 kali SMS ancaman, yakni pada tanggal 5, 7, dan 9 Januari 2016. Karena merasa dirinya mendapatkan ancaman, sehingga pada tanggal 28 Januari 2016, Yulianto pun melaporkan ke Mabes Polri. Dan pada tanggal 12 Juni 2017, Haritanu diperiksa untuk pertama kalinya di Dirtipid Cyber sebagai terlapor, dan pada 14 Juni 2017 penyidik pun juga memanggil Yulianto, dan pada tanggal 15 Juni 2017 Haritanu Sudibyo ditetapkan sebagai tersangka dan dikeluarkannya SPDP. Haritanu dijerat pada pasal 29 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara. Tidak hanya itu, pihak kepolisian pun juga sudah mengajukan surat pencegahan kepada
Haritanu Sudibyo untuk keluar negeri kepada Ditjen Imigrasi per tanggal 22 Juni 2017 hingga 20 hari ke depan. Zulfia. Marsyalina, kita mau